Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mbak Yu, Kang Mas, Dimas, dan Diajeng semuanya ini Mbak yang Yuka. sudah rawuh, sudah bergabung di Indonesia Happy Living. Tadi di depan saya matur, saya sampaikan bahwa di Indonesia Happy Living kita nggak menggunakan Ibu Bapak. atribut Bapak dan Ibu, tapi kita menggunakan Mas dan Mbak saja. Supaya walaupun kita sudah nggak muda lagi ya masih enak dipanggil Mas gitu ya. Terutama Mas Hari itu. Terima kasih untuk Dr. Irin yang malam ini sudah berkenan mengisi materi yang sangat trending saat ini. Mbak Titi itu waktu menceritakan ini saya sudah jalanin dong. Oh iya. Wah, jadi promosinya keren dan memang tadi juga sebelum penjenengan rawuh, Dok, kita juga ngobrol tadi kebetulan ada psikolog juga di sini. Jadi kita bisa tukar pikiran gitu, Ji. Iya. Nah, kita belajar dari pengalaman masa lampau. Kemudian kita lihat kok sekarang saya baru menyadari ternyata dulu itu nggak harus begitu. Sebaiknya seperti yang sekarang, kira-kira seperti itulah. Jadi gunanya memang di sini Indonesia Happy Living ini sebuah organisasi yang dibangun berdasarkan satu keinginan untuk membangun agar orang-orang yang sudah merasa dirinya tidak muda lagi itu tetap merasa punya potensi, merasa punya kemampuan, merasa punya manfaat, dan harus selalu useful to others gitu kan, kira-kira gitu. Jadi kita supaya nggak merasa down. Nah, ceritanya kalau soal down dan tidak itu Mbak Titik kagungan cerita segudang. Tapi melalui Indonesia Happy Living ini beliau dan kami-kami semua yang ada di IHL ini merasa bahwa iya ya, walaupun saya sudah tidak aktif bekerja secara official, secara formal, tapi saya masih punya capability, saya masih punya sesuatu yang saya bisa bagikan buat yang lain. Di satu sisi kita mendengar bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, kan kira-kira gitu, Ji. Nah, disinilah makanya pada malam hari ini kami berbahagia sekali mendapatkan kehadiran Dr. Irin yang berkenan berbagi tentang slow living, enjoy life, kata gitu ya. Wah, ini title-nya juga keren sekali. Dan Mbak Titi ini paling pintar merangkai kata juga. Betul. Jadi Indonesia Happy Living awal mula berdiri ini sebetulnya berangkat dari satu paguyuban alumni lah, boleh begitu ya. Jadi kami punya lulusan-lulusan SMA negeri di Salatiga dulu, yang masih sering bertemu sampai hari ini, masih sering berkomunikasi. Terus kita mikir, setelah kita pensiun, setelah kita udah nggak muda lagi, kita mau ngapain? Kita bisa apa? Gitu kan? Maka kita coba bentuk. Jadi cikal bakal lahirnya Indonesia Happy Living ini juga melalui yang namanya IKASMANSA, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Salatiga, panjang. Oh, IKASMANSA. Dulunya kita hanya fokus, kita pengen berbagi khususnya untuk alma mater kita, teman-teman alumni. Tapi dalam perjalanannya mereka bilang, kalau berbagi kan nggak perlu kita batasin. Can be to anybody kan gitu kan. Semua orang semakin banyak, ya kita cuma berharap pahala kalau itu dianggap ada manfaatnya oleh Allah kan cuman gitu. Jadi kita akhirnya berubah bukan bentuk, pola. Kita bebas, kita buka untuk siapapun yang berkenan hadir. Wong ini juga free. Jadi ya sudah, yuk kita jalanin rame-rame gitulah kira-kira. Kita ada beberapa program. Ada yang Zoominar yang kita lakukan awalnya setiap bulan sekali. Di antara Zoominar kita punya satu program lagi yang namanya Member Gathering. Member Gathering itu adalah dari kita untuk kita. Jadi para anggota ini berbagi cerita yang dia ingin ungkapkan
ya katanya ini juga ajang curhat gitu ya, curhat yang positif. Ya. Curhat yang positif untuk mencari satu solusi kan begitu. Nah, kemungkinan apa yang dicari oleh anggota tadi itu ada di antara teman-teman kita yang lain. Oh, gua pernah kok ngadepin case kayak begitu, caranya aku begini gitu. Nah, itu menjadi satu sisi lagi yang dikemas melalui Indonesia Happy Living. Nah, ini semua masih online ya, kita virtual jarak jauh. Kalau yang ketemu offline, tatap muka, kita ada satu program yang namanya Nandur Wiji Becik. Mohon maaf, terminologinya banyak menggunakan kata-kata bahasa Jawa. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti ada penterjemahnya kok. Nah, Gitu. gitu. Kalau kita tarik simpelnya, nandur wiji becik itu menanam biji benih baik gitu ya. Artinya itu berbuatlah kebaikan dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun yang insya Allah bisa memanfaatkannya. Jadi jangan terlalu hitung-hitungan lah gitu. Nah, ini nanti kalau mau detail ini mungkin Mbak Titi bisa cerita. Beliau itu pakarnya juga. Keren. eh Nandur Wiji Becik sudah, itu yang programnya bisa kita buat. Selama ini kita bisa rancang waktu itu kita lakukan di Salatiga. Tapi kalau Salatiga, teman-teman yang di luar Salatiga kadang-kadang bertanya, wah aku kejauhan, kenapa nggak dibikin di Jakarta? Oke, kita bisa tailor, kita bisa bikin di sini untuk sambil bersilaturahmi, tatap muka langsung, kita bikin di Jakarta. Tapi itu lebih banyak on request. Jadi artinya kalau ternyata yang minat cukup banyak, kita baru akan selenggarakan. Gitu kira-kira, itu sedikit prolog tentang Indonesia Happy Living. Nah, supaya tidak terlalu berkepanjangan ini, yang pertama saya ingin ucapkan selamat datang untuk sahabat-sahabat bahagia kita yang sudah rawuh. Selain Dr. Ririn, tadi saya mungkin ada yang belum sempat saya sapa, tapi sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di Indonesia Happy Living. Semoga nanti teman-teman sekalian yang hadir mendapatkan insight, mendapatkan manfaat dari ngobrol-ngobrol yang Dr. Ririn akan sampaikan. Dan perlu juga kami sampaikan di sini bahwa program ini betul-betul free to anybody, bebas tanpa kita pungut apapun. Karena namanya pengen berbagi, nek jaluk duit kan ya ora pantes gitu ya. Jadi kita perlu sampaikan di depan, ini 100% free of charge. Jadi nggak ada apa-apa. Dan justru saya berbahagia sekali karena Mbak Titi ini juga pinter sekali gandeng kiri kanan, yang akhirnya berkenan untuk mensponsori kegiatan kita. Nah, kegiatan sponsor itu untuk apa? Mbak Titi nanti mau bagi-bagi hadiah itu. Mbak Titi ini orang baik, jadi nanti di akhir acara ini beliau akan bagi-bagi hadiah itu. Nanti biar beliau aja yang cerita gitu ya. Nah, tapi saya kebetulan oleh teman-teman didaulat untuk apa ya, mengayomi Indonesia Happy Living ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus Indonesia Happy Living, aktivis Indonesia Happy Living yang sudah tak kenal lelah selalu berbagi, menyisihkan waktu untuk kita. Terima kasih Mas Harun Darmawan, technical support kita yang selama ini juga nggak pernah jemu, anak muda yang selalu bersama-sama orang-orang yang udah nggak muda lagi. Ada Mas Ari yang juga belum muncul, tapi beliau ada di belakang layar. Dia adalah gantungan kalau ada masalah teknis kita. Jadi saya akan berbagi screen. Nanti juga saya sampaikan ke Dr. Ririn, materi penjenengan ada di saya. Nanti penjenengan tinggal mengendiko aja kalau misalnya mau next slide atau whatever gitu ya. Oh ya. Nanti penjenengan Ngendiko akan tuh apa ya, Pak? dimoderatori oleh Mbak Titi sendiri. Mbak, ngendiko tuh apa ya, Pak? Ngendiko itu menyampaikan, bilang. Oh. Ah, gitu aja dong. Ya. Kasih tahu aja gitu. Next slide, whatever, monggo. Nanti bebas. Saya nanti menyesuaikan ya. Izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan siapa sih apa sponsor kita. Cuman 2 sih, nggak banyak. Tapi anyway,
Saya mau sharing dulu. Ya, jadi sponsor kita yang pertama ini juga teman alumni kita, tapi saya ingin perkenalkan untuk Mbak dan Mas kalian yang baru sekali ini bertemu di Indonesia Happy Living. Namanya Dapur Umi. Dapur Umi. Tagline-nya satu dapur kaya rasa. Kalau ada yang pernah berjalan-jalan mampir ke Salatiga, di dekat Salatiga itu ada Rawa Pening. Di dekat Rawa Pening itu ada satu resort atau tempat makan yang nyaman sekali, namanya Banyu Mili. Banyu Mili itu bahasa Indonesia air mengalir. Nah, Dapur Umi ini adalah bagian satu grup dengan Banyu Mili. Dapur Umi ini apa ya? Menu khasnya itu susah diceritakan dengan kata-kata. Memang perlu dicoba saja. Tapi yang jelas satu dapur kaya rasa ini menarik. Keberadaannya ada di mana? Ini ada di, kalau Mbak dan Mas kalian pernah jalan-jalan ke Sentul menuju ke arah Rainbow Hill atau Bukit Pelangi, di sebelah kanan akan kita dapati ini, Dapur Umi ini. Oh, ada. Ada di sana. Jadi Sentul. Sentul, monggo kapan-kapan dicoba. Jadi kalau mau tanya menunya kayak apa, tanya Bu Titi, Mbak Titi. Dia yang paling tahu. Jadi alamatnya itu Jalan Bukit Sentul Cijayanti, Kecamatan Babakan Padang. Ya, kalau mau telepon ada di sini. Nanti hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam, silahkan nanti melalui Mbak Titi bisa membantu. Baik. Nah, sponsor yang kedua itu adalah P Foundation. Yayasan P. P-nya apa? Wah, di situ ternyata ada Pramudia Pramuditya Pradipta. Jadi yayasan keluarga ini dibentuk, dipimpin oleh Mbak Titik Pramudia yang tinggal di Bintaro Jaya. Mungkin Mbak Titik bisa sharing, Mbak, sasarannya, kegiatannya, selain membantu Indonesia Happy Living sedikit, Mbak Titik. Baik, terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut saya tidak ada skenario Allah yang keliru. Bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah kehilangan suami terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Ini tentu Allah punya kehendak. Nah, antara lain apa yang bisa saya bagikan adalah pengalaman kehilangan suami untuk supaya bisa bangkit kembali. Jadi P Foundation ini utamanya adalah take care atau mengayomi atau take care ini bahasa Indonesianya apa toh? Take care memelihara, peduli kepada para ibu atau para bapak yang kehilangan pasangannya, dan tentu Allah punya kehendak lain, rencana lain. Yang saya rasakan adalah ketika saya kehilangan suami, siapa yang paling didengar adalah orang yang pernah merasakan. Jadi ini yang utamanya adalah peduli kepada mereka yang baru kehilangan pasangan. Lalu P Foundation ini juga berharap nantinya akan peduli untuk hal-hal yang lain. Namun saat ini kita masih fokus untuk keperluan itu. Bahwa peduli ini tidak selalu berbentuk uang, tapi kehadiran saya misalnya yang sudah kehilangan pasangan, datang kepada pasangan yang baru ditinggalkan oleh pasangannya, itu pun sudah menjadi bagian dari untuk mencoba bangkit kembali. Kebetulan ada BK di sini, dia tahu persis betapa saya tidak hanya dalam posisi zero waktu itu, tapi minus gitu ya. Dan berusaha untuk bangkit kembali dan ketemu dengan orang-orang yang sudah mengalami terlebih dahulu, sehingga saya kemudian merasa bahwa saya tidak harus bersedih, tapi lebih-lebih harus bersyukur. Karena tentu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Itu yang pengen kami lakukan. Nah, kebetulan ini ada nama Pramudia adalah
suami, Pramuditya adalah anak saya yang saya berharap nanti P Foundation akan berkembang untuk kepedulian yang lainnya, dan Amin. berikutnya adalah Pradipta adalah cucu saya yang mungkin Oh, dia akan juga lebih maju lagi untuk memberikan hal-hal lain yang lebih baik. Begitu, Mas Toto. Oke, Matur nuwun. nggih. Matur nuwun. Insya Allah apapun yang ada di hati kita, niat baik itu dimudahkan oleh Allah iya, dan amin. tetap Amin. bermanfaat. Nggih, matur nuwun, Mbak Titi. Baik, saya kembali ke sini. Sekarang kita akan bicara subjek yang akan disampaikan oleh Dr. Astrina Yulda atau Dr. Irin. Iya. Mbak Titi nanti saya moderatorinya ya. Atau Mbak Titi mau sampaikan juga nanti teman-teman lain yang ingin bertanya, ingin mengajukan apapun, feel free, ini forum kita bersama. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silakan. Ya. Tanyakan yang mungkin relevansinya bisa langsung bisa nanti ditanggapi oleh Dr. Irin. Dr. Irin ini apa panggilan akrabnya ngaten nggih, Dok? Iya, nama Nah, bekennya Pak. jadi Mas. kalau nama lengkap yang diberikan oleh ayah Orang bunda tua. beliau dulu Dr. Astrina Yulda. Iya. Oke, saya akan serahkan sepenuhnya forum ini pada Dr. Irin dan Mbak Titi. Kami persilahkan untuk memoderatorinya. Demikian yang bisa sampaikan sebagai salam pembuka. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Indonesia Happy Living, insya Allah tetap senantiasa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Silakan. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Toto, Dr. Ririn, dan Mas-mas Mbak-mbak yang lainnya, saya akan menjadi moderator malam ini dengan memulainya membaca CV Dr. Ririn. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Pajajaran, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian pengalaman beliau adalah Project Manager Dompet Duafa Medica, kemudian juga Senior Advisor Lansia Divisi Kesehatan Dompet Duafa, kemudian juga Lembaga Lansia sebagai penasehat di Kota Depok, dan anggota Komda Lansia Kota Depok, dan Alzi ini Alzheimer Indonesia sebagai pengurus. Wah, banyak sekali kegiatan beliau. Kemudian saat ini kemarin saya hadir diundang Dr. Ririn, terima kasih sekali, menjadi koordinator senior di Rumah Sakit Puri Cinere. Wah, kegiatannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bergabung, berkolaborasi dengan Indonesia Happy Living ya, Dok. Kemudian juga pengurus Yayasan Kanker Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengurus Perwatusi. Nah, ini Perwatusi ini yang saya nggak tahu. Apa itu, Dok, Perwatusi? Persatuan Warga Tulang Sehat Indonesia yang memprakarsai senam osteoporosis untuk lansia. Oh, oke. Ya. Iya, baik Mas-mas dan Mbak-mbak, kita akan segera mulai. Dan bagi Mas-mas dan Mbak-mbak, feel free kalau ada pertanyaan memberikan tanda angkat tangan di handphone Anda atau di laptop Anda, atau kemudian kalau memang ini juga angkat tangan seperti saya ini juga nggak apa-apa. Kita sediakan 5 hadiah voucher Indomaret senilai masing-masing 100.000. Jadi nanti kalau ada yang tanya, kemudian nanti akan saya berikan nomor handphone saya dan insya Allah besok akan dikirimkan voucher Indomaret. Dan ini banyak sekali yang hadir yang belum menjadi member Indonesia Happy Living. Kita juga siapkan 10 free member Indonesia Happy Living Premium, masing-masing 150.000, jadi total hadiah malam ini ada 2 juta. Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan kita memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Silakan Dr. Ririn menyampaikan presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disayang Allah. Amin. Saya bersyukur bukan main, dan kita bersyukur semuanya karena izin Allah, karunia Allah yang menyebabkan kita bisa berkumpul di forum yang
sangat indah, sangat terhormat ini, dan ini semua sudah ditakdirkan Allah. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan memberikan kita syafaat di akhir nanti. Saya betul-betul merasa bangga juga dengan adanya undangan dari Mbak Titi untuk, masih kagok ya, Mbak Titi untuk berbicara di forum yang saya cukup kagum mendengar selintas dari Mbak Titi. Jujur saya memang mempersiapkan diri banget supaya saya tidak mengecewakan dan tidak memalukan, sampai juga ikut sholat, sujud sama Allah. Mudah-mudahan bicara-bicara saya bisa diterima, bisa dimengerti, dan bisa bermanfaat, dan bisa membawa kebahagiaan untuk semua mbak-mbak dan mas-mas di sini. Saya juga sebetulnya bukan siapa-siapa, hanya seorang dokter umum yang memang sangat peduli dengan keadaan lansia, dengan keadaan senior, dan keadaan mas-mas dan mbak-mbak di seluruh Indonesia. Nah, karena niat itu rupanya Allah mendengarkan dan diberikanlah jalan, walaupun di usia yang sudah senior ini, akhirnya saya baru eksis, saya baru terjun. Sementara pada usia saat ini saya alhamdulillah bulan kemarin 70 tahun, orang-orang justru pensiun, justru beristirahat. Tapi saya diberi Allah anugerah karunia di usia yang sudah bukan tua ya, yang masih muda ini, untuk terus berusaha, terus memperhatikan, terus berpikir untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini dengan bahagia, dengan optimis, dengan tidak menyusahkan orang lain, kalau dia tidak merepotkan keluarga kita, kita mandiri, kita masih bisa bermanfaat. Nah, itu yang membuat saya akhirnya diberikan jalan terus oleh Allah, sehingga bisa bertemu dengan begitu banyak komunitas dan teman-teman, mbak-mbak dan mas-mas sampai saat ini. Mungkin itu yang prolog saya. Saya bukan siapa-siapa, hanyalah boleh bilang lansia apa senior ya? Atau Monggo. Bebas. jadi kalau di Rumah Sakit Puri maunya senior. Jadi saya masih senang sekali, dan saya terus nggak berhenti berdoa sama Allah sampai mungkin nanti saya satu waktu harus kembali. Saya masih terus harus mendapatkan ilmu, harus berbagi ilmu, harus memperhatikan, harus membahagiakan para senior sampai Allah nanti menyatakan stop sampai di sini. Mungkin itu kenapa saya kok seneng banget sibuk-sibuk ya. Juga saya akan memberikan beberapa slide yang bukan karangan saya, bukan apa-apa saya, tapi di usia yang senior ini saya ada beberapa kali bisa bertemu dengan pakar geriatri kita, konsultan geriatri di Indonesia. Mungkin mas-mas, mbak-mbak sudah tahu, tapi saya akan menyampaikan saja, Profesor Dr. Siti Setiati, yang konsulan geriatri yang mengepalai geriatri di RSCM, dan juga adalah ketua Pergemi, Perhimpunan Gerontologi Medis Indonesia. Jadi itulah yang panutan saya, dan juga pernah beberapa kali diskusi, dan saya juga suka membaca bukunya. Jadi ini adalah hasil dari rangkuman saya juga, yang saya mengikuti juga setiap ada temu ilmiah geriatri untuk mencari ilmu, mencari tahu lansia ini bagaimana, senior ini bagaimana, untuk alhamdulillah saya bisa bagikan kalau bisa ke seluruh senior di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang belum tahu bahwa beginilah saat-saat indah kita di sisa-sisa umur. Mungkin itu saja, kita mulai aja slide yang mungkin penuh dengan kekurangan, tapi dengan hati yang bersih dan tulus. Boleh slide yang pertama. Nah,
kita mulai. Memang ini slide saya yang belum punya banyak. Saya karena saya waktu itu di Dompet Duafa, tapi bulan Maret kemarin saya sudah mulai istirahat dari Dompet Duafa, tapi tetap saling membutuhkan kalau nanti ada urusan dengan para senior. Boleh lanjut? Nah, ini kita semua pasti menua. Itu pasti terjadi. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari proses menua. Dari mulai hewan, tumbuh-tumbuhan, terutama manusia. Jadi ya itu sudah jalannya, udah takdir kita untuk kita harus menjadi tua. Jadi nggak ada yang nggak mau, kita maunya kecil aja, maunya muda aja, maunya keren aja, nggak bisa ya. Kita udah mesti jalanin ini. Cuma bagaimana kita menjalaninya dengan hati yang berbahagia dan optimis. Ya, selanjutnya, next slide. Nah, ini menunjukkan bagaimana, makanya agak prihatin juga kita. Karena lansia itu meledak ya, sepertinya naik terus grafiknya ke atas. Yang menurut Prof tahun 2045 itu kalau kita berjalan di ketemu 5 orang, 1 udah senior, 1 lansia. Sementara balita itu menurun terus. Sampai saya dengar-dengar yang bilang satu saat nanti nggak ada lagi playgroup, nggak ada lagi TK. Karena orang-orang yang istilahnya menunda punya anak, ada lagi yang udah berkarir menunda perkawinan. Nah, akhirnya maka balita itu akan menurun, tapi lansianya tambah keren, tambah hebat, tambah sehat, dia naik terus. Nah, kalau udah meledak begini, apa yang harus dilakukan? Paling tidak kita harus juga menyelamatkan diri kita dengan berusaha dan mencari ilmu dan petunjuk untuk bagaimana kita tidak menjadikan lansia itu bertumpuk-tumpuk, nggak karu-karuan ya, tapi lansia itu malah menjadi yang memimpin, yang dibutuhkan nantinya oleh seluruh generasi. Ya, lanjut. Next slide. Nah, ini yang dibilang UHH itu umur harapan hidup ya. Kalau di daerah Depok, tempat saya tinggal, Jawa Barat, UHH yang saya dengar kemarin ada pertemuan, kita sudah 75 tahun. Jadi sudah mencapai 75 tahun, sementara tahun 2017 itu baru 70,9 tahun. Jadi alangkah sehat dan alangkah luar biasanya lansia ini. Yang nomor 1 di Indonesia yang umur panjangnya itu banyak sekali itu di Jogja. Jogja nomor 1. Jadi bahwa slow living itu ternyata memang mungkin mulainya dari Jogja Salatiga gitu ya, yang nanti ini bakal jadi jadi panutan internasional karena nomor 1-nya itu ada di Jogja. Jadi luar biasa, itu perlu kita ikuti apa yang dilakukan, ketenangan apa yang didapat, atau ikhtiar apa yang dilakukan sehingga daerah-daerah itu memiliki senior yang luar biasa banyaknya. Next slide. Nah, ini 1/5-nya. Itu di tahun 2045. Nah, jadi kita ya entah kita masih ada atau tidak, mungkin sudah tidak ada barangkali, tapi syukur-syukur ada yang masih ada. Nah, itu kita kemana-mana, wah ini senior lagi, ketemunya senior semua. Tapi tentunya mudah-mudahan senior yang bermanfaat untuk orang lain. Next slide. Nah, ini juga kenapa katanya lansia itu penting. Jadi ini kita bisa melihat ya, masalah kesehatan yang terbanyak dialami oleh lansia itu PTM. Mungkin Mbak Mas udah familiar, tapi saya ulang saja. PTM itu adalah penyakit tidak menular. Itu penyakit degeneratif kronis ya. Penyakit tidak menular yaitu hipertensi ada 63%, diabetes mellitus 5,7, ada penyakit jantung, stroke, gizi rendah. Itu lansia itu ternyata banyak sekali yang seperti itu, obesitas dan penyakit menular dan gangguan mental emosional termasuk demensia. Terus mengapa lansia itu menjadi perhatian banget ya?
Karena tingkat kemandirian lansia itu juga bermacam-macam. Masih alhamdulillah 74% itu lansia masih mandiri, segala-gala bisa dilakukan sendiri. 22% mulai ketergantungan, mulai memerlukan ada yang sedikit membantu. Dan 3,7% itu sudah ketergantungan berat, artinya tidak bisa apa-apa lagi, tapi selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian itu tadi yang saya bilang, meningkatkan popularitas lansia prarenta atau pre-frail. Itu di Indonesia tinggi, ada 16 juta dari populasi lansia. Ini menurut Prof. Setiati. Kalau di negara barat itu pre-frail itu kecil. Jadi yang prarenta itu kecil. Mereka tuh yang banyak yang tinggi itu adalah robust atau normal. Tapi kita marah yang normal atau robustnya kecil, tapi yang prarentanya itu tinggi. Itu. Lalu 74% lansia itu masih melakukan aktivitas sendiri, yang 51% masih bekerja. Itu apa namanya dari sensus Sakernas, dan sangat masih bermanfaat di orang lain. Nah, kemudian klaim BPJS ini juga saya dengar-dengar katanya untuk PTM atau lansia itu biayanya sampai 24% katanya. Sementara jumlahnya lansia cuma 10%, tapi BPJS tersedot sampai 24%. Nah, kita harus melawan itu, kita tidak mau menjadi lansia ngabis-ngabisin BPJS katanya mungkin. Ya boleh, next slide. Jadi kita mulai lagi dengan apa itu proses menua. Proses menua ya sedikit-sedikit tahu aja, itu terjadi kerusakan sel sesuai umur ya, maaf kalau pada wanita itu adanya haid ya. Jadi sudah sampai saat tertentu sel-sel itu memang rusak dan mati. Tapi Allah itu luar biasa, maka diikuti juga perusakan sel itu dengan pembentukan sel-sel baru. Ya, jadi harusnya seimbang antara perusakan sel dan pembentukan sel. Itu udah alam Allah yang menciptakan. Tapi itu dipengaruhi juga, jadi bukan seperti itu aja, ada faktor genetik dan juga oleh lingkungan. Jadi artinya menua itu selain genetik yang nggak bisa dirubah lagi, yaitu laki, perempuan ya gennya. Tapi lingkungan itu penting. Lingkungan itu apa? Yaitu nutrisi dan gaya hidup, lifestyle kita nih. Mudah-mudahan kita udah umur-umur kita sadar gitu ya. Jadi kalau nanti masih mau ada yang joget apa, waduh jangan rock and roll lagi lah ya. Yang udah yang tenang-tenang aja, mungkin serimpi apa, tari apa gitu yang pelan-pelan lah. Jadi itu gaya hidup. Jadi keseimbangan antara perusakan dan pembentukan itu, kalau sel yang rusak itu lebih banyak, artinya kita menuanya itu agak lebih cepat dibanding yang lain. Nah, itu menua yang lebih cepat itu akan menyebabkan terjadi itu yang tadi saya ulang-ulang, sindroma kerentaan atau frailty, bisa terjadi kecacatan dan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif. Saya agak konsentrasi kepada kerentaan atau frailty karena kita berharap di Indonesia ini, terutama kita yang sudah bergabung di Indonesia Happy Living, jangan menjadi lansia tua renta atau frailty. Kita harus menahan, kita paling tidak berada di golongan pre-frail atau prarenta yang tadi sudah dibilang ada 66% di Indonesia. Kalau bisa kita ini jangan melangkah ke yang renta. Kalau sudah renta, maka kita akan menjadi orang yang hidupnya tergantung, bukan bermanfaat buat orang lain, tapi tergantung dari orang lain dan full kita harus diurus orang lain. Jadi di sini saya sedikit-sedikit nanti ada sedikit ada questionnaire atau cara bagaimana kita menilai diri kita, apakah kita sudah renta atau belum. Nanti saya adakan 5 pertanyaan, nanti Bu Titi bisa kasih hadiahnya. Bukan hadiahnya, memberitahu
kita nih yang hadir malam ini nih berapa persen nih yang prarenta? Yang robust juga boleh, yang normal tapi mungkin kecil ya. Jadi kita menjaga yang prarenta nih, termasuk saya juga prarenta karena saya juga penderita diabetes sudah 38 tahun. Nah, jadi kita harus menjaga jangan menjadi frailty atau lansia tua renta. Nah, jadi yang sangat kita bedakan sekarang adalah tua itu adalah dua, yang kita bicarakan malam ini adalah menua yang sehat atau healthy aging dan menua yang tidak sehat atau pathological aging. Ya, mungkin slide berikutnya. Nah, ini saya agak tertarik dengan keadaan ini karena saya mau mencegah kita semua menjadi berada stop dulu di pre-frail, tidak berada di frail atau renta. Robust itu ya seperti itu atau normal, lansianya sehat, nggak ada penyakit, tapi saya dengar kalau ada ya satu aja gitu, dan masih mandiri, ya masih aktivitas apa aja masih dia lakukan sendiri, dia masih kegiatan sosial apapun dia masih ikut. Setelah itu dia akan menuju ke pre-frail yang terbanyak di Indonesia 66%. Dia lansia dengan beberapa penyakit dengan komorbiditas, tapi terkontrol. Jadi yang hipertensi ya tensinya rajin cek dan mungkin minum obatnya. Terus juga masih bisa mandiri, masih bisa segala-gala dilakukan, belum memerlukan pertolongan. Nah, kalau ini yang saya nggak mau, yang saya mau cegah terus adalah frail, itu lansia yang sudah ketergantungan dan penyakitnya sudah banyak sekali dan sepertinya banyak yang sudah pesimis dengan keadaan dirinya. Lanjut, next slide. Nah, ini saya bedain, orang suka pada nanya, apa bedanya lansia dan geriatri? Mungkin mas-mas, kok mas melulu ya, mbak-mbak dan mas-mas. Apa itu lansia? Apa itu geriatri? Nanti udah ngerti kalau ada orang nanya. Kalau lansia itu, seperti saya bilang tadi, boleh ada penyakit, satu aja. Dan dia independen. Seperti tadi masih aktivitas, masih semua mengurus dirinya sendiri. Masih kognitifnya baik, bisa berpikir, kasih pendapat ya. Kapasitas fungsionalnya baik tuh, kapasitas fungsional tuh kemampuan diri untuk mengurus dirinya, mandi, kayak makan, berpakaian, semua masih dilakukan sendiri. Tapi pada geriatri, jadi lansia itu ini datanya. Sementara geriatri itu apa? Nomor satu apa? Geriatri itu lansia. Nah, jadi kalau udah disebut geriatri, dia pasti lansia. Nah, geriatri itu mempunyai multimorbiditas. Jadi dia mempunyai beberapa penyakit. Dan masalah psikososialnya itu berat. Jadi sudah sangat sensitif, gampang sekali bersedih, gampang sekali lupa, gampang sekali susah menerima pendapat orang, susah memberi pendapat. Jadi itu sudah terganggu sekali dan memang mulai ketergantungan ya membutuhkan orang. Dan ada sindroma geriatri nanti ada, dan ada sindroma kerentaan atau frailty yang nanti akan saya sampaikan, dan penurunan cadangan fisiologis itu yang tadi saya bilang, kemampuan mengurus dirinya sudah menurun sesuai dengan bertambahnya umur. Next slide. Nah, sekarang kalau ingat ya Mbak dan Mas, kalau udah disebut geriatri langsung di otak kita adalah lansia yang berpenyakit atau lansia yang tidak normal. Jadi bukan lansia robust. Jadi kalau geriatri langsung di kepala kita pasti ada sesuatu. Tapi kalau masih dibilang lansia ya mereka paling tidak hanya satu penyakit. Jadi karakteristiknya pasien geriatri itu ya usia di atas 60 tahun, tentunya lansia. Multipatologi yang seperti saya bilang memiliki beberapa macam penyakit. Kemudian tampilan klinis tidak khas. Itu misalnya begini, kalau kita sudah kita masih muda, kita kena batuk, kita kuat, batuknya kuat, kita mengeluarkan sputum atau reak kita kuat. Jadi cukup baik ya respon badan kita. Tapi apabila kita sudah lansia ini, sudah senior,
kita kena itu kita nggak kuat terlalu batuk, kita juga menahan aja, kita juga sangat memperdulikan anak, menantu atau cucu. Kalau bilang Mbak sakit ya enggak, paling begitu aja. Kita tidak mau sepertinya memperlihatkan kesakitan kita, tapi akibatnya pada waktu sudah berat, kitanya sudah nggak kuat dibawa ke rumah sakit, itu udah bukan batuk lagi, biasanya udah sampai ke pneumonia, udah sampai ke paru-paru. Dan tampilan klinisnya jadi nggak jelas, batuknya nggak gitu kelihatan ya. Nah itu karena daya tahan kita yang menurun dan keadaan kejiwaan kita. Terus polifarmasi artinya kita tuh senang juga minum obat ini, obat itu, apalagi kalau lagi kumpul-kumpul, ngobrol, ada yang bilang, "Aku minum ini sehat loh," minum. Ada yang lagi bilang itu akhirnya kita semua ikutin yang orang bilang, padahal keadaannya berbeda dengan kita, status penyakitnya beda. Nah, kemudian vitamin juga denger ini kita minum, akhirnya polifarmasi. Obat kita banyak sekali ya. Nah, terus, ya fungsi-fungsi organ kita menurun, itu pasti. Semuanya sudah tidak pada, ya maksimal atau optimal lagi, semua fungsinya menurun. Dan adanya gangguan struktur fungsional, activity daily living. Jadi artinya ya itu, kemampuan sehari-hari seperti saya bilang tadi, kapasitas fungsional kita menurun. Dan gangguan nutrisi, malas makan, satu, suka sedih, kalau makan sendiri nggak enak, maunya makan rame-rame, ada cucu, ada teman, jadi akhirnya jadi malnutrisi nantinya. Belum giginya udah pada nggak lengkap lagi, udah burung kakak tua ya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan lansia itu nutrisi. Ya next slide. Nah ini yang disebut dengan sindroma geriatri. Jadi kita ini bolehlah kita ada nggak di kita ini semua. Tapi dengan istilah-istilah kedokteran saya jelaskan aja. Ada namanya sebenarnya imobilisasi ya. Jadi dia malas gerak, mager ya. Malas ini terus jadi maunya tuh semua-semua ya entar ajalah. Nah, itu mempengaruhi banget ya, satu tuh kita malas bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah instabilitas postural. Jadi apa itu, kalau kita banyak berdiri rasanya mau jatuh, kayak mau pingsan, kayaknya terjadi penurunan tekanan darah ya. Itu instabilitas postural. Makanya lansia itu atau senior itu kalau berdiri lama-lama puyeng katanya. Terus kemudian inkontinensia urin dan alfi, yaitu maaf ya, buang air kecil, buang air besar kadang-kadang tidak terkontrol. Ya sekarang jadi banyak juga yang pakai Pampers atau apa itu karena apa? Karena penurunan fungsi organ kita ya. Kemudian adanya gampang sekali terkena infeksi karena apa? Ya daya tahan tubuh kita juga menurun. Dengan kita juga makan kurang jadi kekebalan tubuh kita menurun. Jadi kita mudah sekali infeksi. Dan kemudian infeksi feses itu kadang-kadang nggak bisa buang air, ya itu susah buang air. Ini gejala-gejala lansia ini. Kemudian terjadi gangguan kita untuk mendengar dan melihat, itu mata katanya udah kabur ya, blur gitu ya. Kupingnya juga udah susah agak mendengar. Terjadi juga intellectual impairment. Jadi kita malas ketemu orang, kita malas kalau ada apa-apa, "Ah, udah nggak usah deh," gitu ya. Kitanya udah nggak mau lagi seperti dulu gitu, kayaknya ramah maunya bertemu siapa aja. Kemudian isolation, jadi kita maunya senang menyendiri. Jadi terus kalau cucu nanti heboh-heboh atau apa, atau anak-anak agak wah ribut atau masang musik sekarang yang gimana-gimana kita terganggu ya, jadi kita lebih senang sendiri aja. Impact cognitive itu ya tentunya sosial ekonomi kita ya udah mulai berkurang ya, nggak tahu kalau punya deposito 271 triliun kita nggak tahu ya, mungkin aja bisa. Kemudian iatrogenik itu adalah, penyakit atau kelainan yang dilakukan pada waktu kita di rumah sakit. Jadi itu bukan kesalahan rumah sakit, tapi bisa kita kena infeksi penyakit lain namanya di rumah sakit ya, atau tindakan lain, itu iatrogenik namanya. Nah ini penurunan imunodefisiensi itu tadi kekebalan kita menurun, karena satu dari gizi,
kemudian dari apa namanya, terkontak dengan orang lain itu, kekebalan turun itu menyebabkan kita mudah penyakit. Kemudian inanisi itu nggak mau makan ya, kurang gizi. Nah, itu inanisi namanya. Lalu yang ke-13 ya terutama untuk mas-mas itu impotensi ya, nanti ada caranya biar enggak kali ya. Kemudian mbak-mbak nggak ada itu. Selanjutnya ya ini yang, sering lah hampir semua ya insomnia, kita nggak bisa tidur, tidurnya nggak nyenyak, kebangun lagi, susah banget, udah baca doa apa, kadang-kadang susah banget kita tidur. Dan yang terakhir ini yang saya selalu bawakan yaitu frailty atau kerentaan. Ya itu mungkin next slide ya, itu tadi sindroma geriatri kita mungkin punya semua itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ternyata frailty maupun nanti sarkopenia yang ototnya kurang, sangat terpengaruh sama nutrisi kita, sama gizi kita. Jadi kalau kita kurang gizi, tadi kan nomor 1 udah pasti mudah kena kerentaan, kedua kekebalan kita jauh menurun ya, terus luka kita juga sembuhnya lama, karena, kekebalannya juga udah menurun ya. Terus massa otot menurun. Nah, itu yang namanya sarkopenia, sekarang juga lagi rame. Karena kalau massa otot kita menurun, kita tuh bisa sampai maaf ya, katanya kalau sampai 40% lebih massa otot menurun bisa menuju ke kematian ya. Gampang infeksi, gampang lukanya juga lama sembuh. Nah, itu dampak-dampak dari massa otot menurun. Meningkatkan risiko komplikasi dan infeksi, jelas tadi udah kita ulang-ulang ya. Meningkatnya lama tinggal di rumah sakit. Karena kesembuhan kita lama, kita akhirnya dirawatnya lebih lama dari orang yang lain. Jadi kita masa rawatnya lama dan kadang-kadang udah pulang baru sehat nggak berapa lama kita udah masuk lagi dirawat ya. Nah, kita jadi sering, dikunjungi dari puskesmas atau dari, rumah sakit. Jadi untuk, melihat kita jadi home care ya, kita perlu caregiver. Jadi kita ada apa namanya, rajin dikunjungi karena kesehatan kita yang mengkhawatirkan. Nah, akibatnya apa? Biaya perawatan kita jadi, tinggi ya, itu tadi BPJS katanya 25% katanya untuk lansia. Akibatnya apa? Karena kita ada itu semua ya kualitas hidup kita turun, kita nggak mau itu. Mars lansia kan ada, "Kami para usia lanjut." Nah, itu kata-kata di bawah yang tetap, hubungan sosial ditingkatkan dan hari tua yang bahagia. Iya, next slide. Nah ini, tentang frailty. Saya berkali-kali frailty, rentak. Jangan kita jadi tua rentak, yang ada tua keren kali ya, tua cakep ya. Nah kalau kita sudah terkena frailty, nah itu penelitian Prof. Siti Setiati ini, 1,8 sampai 2 kali lebih banyak risiko kematiannya. Jadi orang yang renta itu kematiannya lebih tinggi. Terus dia risiko ketergantungan, nah, maunya diurusin dan hampir nggak bisa apa-apa sendiri ya, kapasitas fungsionalnya menurun. Dan juga risiko masuk rumah sakit jadi sering, bolak-balik sakit bolak-balik sakit, nanti kurang cairan lah apa, kan nggak mungkin di rumah, kita diinfus, jadi masuk ke rumah sakit. Juga terjadi kecacatan. Nah ini risiko jatuh karena tidak seimbang kan. Nah itu di bawah sudah dibilang risiko jatuh dan patah tulang, dan kalau lansia sudah jatuh dan patah tulang rasanya sisa hidup kita sudah tidak ada guna. Karena kita udah menjadi orang yang cacat yang tergantung orang lain dan mengundang berbagai penyakit-penyakit lain. Next slide. Nah ini, kita yang namanya, apa namanya, healthy aging itu kita bebas dari penyakit dan kecacatan. Kemudian kemampuan fisik dan berpikir kita masih prima. Jadi masih bisa olahraga-olahraga, masih bisa diajak diskusi gitu ya. Terus kita masih partisipasi sosial, jadi kita masih, apa namanya, ikut arisan, ikut pengajian, ikut komunitas-komunitas, terus, masih bisa yang mbak-mbak itu bikin apa, produk, entar dijual, masih bisa, Braille atau Haken,
masih bisa mas membuat kerajinan apa itu masih produktif. Itu yang healthy aging. Ya, next slide. Nah, ini sekarang kita ada 4 ya. Kalau ini 4 komponennya itu adalah gizi, kemudian olahraga, mencegah polifarmasi, dan apa satu lagi. Jadi ada 4 itu yang membuat kita agar bisa sehat ya. Sekarang kita mulai dulu dengan nomor 1 itu gizi. Itu makanan kita ada 2, semua udah tahu mungkin ya. Oh ya, aktivitas fisik udah jadi makanan kita tuh makronutrien, apa itu? Karbohidrat, lemak, protein yang kita makan sehari-hari itu terkandung dalam susu, daging, telur, ikan, tempe, tahu, ya. Itu protein, karbohidrat, lemak ya. Kemudian mikronutrien, nah itulah vitamin dan mineral yang biasanya dalam buah dan sayur. Jadi komponen yang itu makan kita harus ada 2 komponen ini. Nah itu ada gambarnya. Nah, aduh kok kelewatan jadi jauh banget. Nah ini gambarnya tadi itu, mana ya tadi ya? Ya, ini gambar makanan. Jadi yang di bawah itu adalah ini yang protein-protein ya. Tuh bisa dilihat tuh. Ya keju, ya ada udang, ada ini ada ayam, ada. Kemudian sayur ya, sayur dan buah. Dan yang atas itu adalah makanan utama ya, karbohidrat kita. Nah, tapi sekarang kalau kita udah Mbak Mas ini udah di usia ini karbohidrat agak dikurangi. Karena itu mengandung gula. Semua karbohidrat itu mengandung gula dan gula itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, next slide. Itu tadi gizi atau nutrisi yang kedua. Nah, ini yang kedua, jadi 4 ya, Mbak dan Mas. Jadi untuk kita sehat, 1 tadi perhatikan nutrisi kita, kedua aktivitas fisik kita. Itu bisa terlihat antara orang yang senang olahraga dan yang mager ya, yang malas gerak. Nah, jadi aktivitas fisik kita tuh kalau kita aktif, apa aja yang terjadi? Kita lebih rendah mengalami serangan jantung, hipertensi, stroke, diabetes, sampai kematian itu agak lebih rendah dibanding orang yang nggak mau bergerak ya. Dan akibatnya kebugaran jantung dan ototnya juga lebih tinggi. Jantung itu dilatih kan. Nah, akibatnya nanti jantungnya berdenyutnya bagus dan pembuluh darahnya juga jadi melebar. Nah, itu pada yang rajin olahraga. Terus tubuhnya juga lebih ya pasti lebih sehat, kita kita jadi lebih segar kelihatannya, nggak kayak ngantuk, nggak kayak males gitu. Jadi tubuh kita lebih sehat, terus resiko, lebih rendah mengalami nah ini untuk senior, jatuh. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga nih nanti ada, cara-caranya jangan kita jatuh. Kalau kita jatuh kita mengundang beberapa penyakit dan sampai kematian. Nah, jadi kita harus, menghindari jatuh dan kita memilih fungsi kognitif yang lebih baik. Olahraga itu jadi aliran darah juga kemana-mana bagus ya, ke otak juga ya. Nah, jadi kita harus, berusaha untuk biar bagaimanapun tiap hari kita bisa berolahraga walaupun yang ringan tapi berolahraga. Nah, Eee, waktu Halun tahun lalu juga Pak Menteri Kesehatan juga mengulanginya bahwa kita paling tidak 150 menit per minggu ya. Jadi, sehari 30 menit juga cukup ya. Nah ini jalan bisa, senam dalam air sekarang lagi musim ya, berdansa line dance aja jangan rock and roll ya. Nah kemudian, ini, jadi kita usahakan 30 menit 5 kali seminggu untuk kita berolahraga. Oke, next slide. Nah, jadi 1 tadi apa yang harus diperhatikan healthy aging? 1, kita nutrisi kita, mikro makronutrien. Kedua, harus aktivitas fisik ya, olahraga. Yang ketiga, sekarang memang tapi di negara barat sudah banyak. Nah, itu sudah ada vaksinasi atau imunisasi, untuk lansia ya, untuk senior. Tapi saya nggak tahu di Indonesia belum banyak tersedia dan katanya sih mahal ya. Ini penting karena daya tahan kita udah menurun. Jadi ada
imunisasi influenza, pneumonia, virus ya, difteri itu, aduh ya Allah, itu nggak bisa napas, tetanus dan pertusis, batuk rejan. Ini katanya kalau di barat itu lansia tuh udah dapat gini-gini. Tapi di sini boleh kita cek, cuman kayaknya juga mahal sekali ya. Sementara kayaknya yang perlu vaksinasi sekarang tuh lansia lah, jangan balita mungkin. Biar lansia itu di mana daya tahan tubuhnya turun itu bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini yang cukup bisa membawa kita ke fase akhir ya. Next slide. Mungkin yang keempat. Nah, jadi keempat ini saya salah ya. Polifarmasi itu seperti saya bilang, terlalu banyak obat-obatan. Jadi kadang-kadang lansia udah ke dokter ini kok nggak sembuh ya, minta diantar ke dokter yang itu. Kok belum sembuh, dokter yang satu lagi. Nah, obatnya itu macam-macam karena dokter yang ini misalnya kita flu, obat flu sama vitamin. Dokter yang berikutnya, obat flu, vitamin sama supaya enak tidur misalnya. Dokter yang lain lagi, nambah lagi akhirnya obatnya itu jadi banyak banget. Jadi akhirnya kayak koktail, sekantong isinya obat yang ternyata batuk itu juga pada waktu tertentu dia akan sembuh setelah diobati dokter pertama. Tapi membutuhkan waktu, tapi kita nggak sabar, kita pindah-pindah dokter. Dan semuanya ngasih obat gitu loh. Nah, jadi 4 hal ini yang kalau kita mau healthy aging kita harus perhatikan. Nomor 1 tadi nutrisi kita, kemudian olahraga atau aktivitas fisik, yang ketiga itu apa tadi yang ketiga ya 3 vaksinasi atau imunisasi, boleh ditanya-tanya aja nanti ke puskesmas atau ke rumah sakit atau di dokter praktek apakah mereka sudah menyiapkan, dan yang keempat polifarmasi. Next slide biar kita bisa ngobrol. Nah, jadi kita itu untuk pencegahan penyakit pada lansia, jadi kita menjadi healthy aging, lansia sehat, tujuannya apa? Kita berbahagia. Nah, ini ada singkatan ya, bahagia B itu apa? Kalau berat badan kita berlebih ya dikurang-kurangin makan kita. Terus A-nya apa? Makan atau dietnya yang sehat yang kayak tadi lah ya, di mana karbohidratnya mengecil di atas ya. Jadi proteinnya, kemudian ya sayur mineralnya itu menengah, sayur mayur, karbohidrat sedikit. Nah, H tuh hindari faktor risiko dan kelola penyakit kronis. Jadi kita harus menghindari supaya yang semoga ya yang nggak semua kena ya hipertensi lah, ya diabetes lah, ya ginjal lah, ya pencernaan, ya liver apa itu semua kalau bisa kita hindari. Nanti dengan ada juga slogan namanya cerdik ya, CERDIK. Nah, itu pencegahan penyakit tidak menular. Kemudian keempat, agar berguna dan berbahagia, kembangkan hobi kita. Kita senang apa jangan ditahan, anak cucu jangan marahin. Mbak yangnya, Mas atau Mbaknya senang apa, yang senang nyanyi ya nyanyi, yang senang mau jalan-jalan, yang mau senang tapi jangan senang ngerumpi ya, jangan senang ngobrol. Jadi hobi itu yang apa waktu muda jangan di-stop. Ah udah tua malu, ah gak usah malu. Orang kalau kita puas, kita bahagia, wah endorfin kita keluar, kita jadi makin kuat, makin keren ya. Terus gerak badan ya, olahraga tadi teratur, dan yang penting juga iman takwa ditingkatkan, banyak-banyak kita juga beribadah, terus juga kita kelola stres kita dengan baik. Jadi kita mikirnya jangan yang jelek-jelek aja. Kalau misalnya WA kok nggak dijawab, wah dasar gitu. Pikirkan, oh mungkin dia habis pulsanya atau kuotanya habis. Jadi kita pikirkan ke orang itu yang indah-indah aja. Apa tadi slow living, waduh itu cakep banget ya. Terus terakhir yaitu rajin kita kontrol, cek ya, itu bahagia. Next slide mungkin selesai. Nah ini semua udah bisa, tapi kita nggak usah nyanyi, udah malam ya, bahaya. Yang semua tahu kan? Kami para usia lanjut seluruh Indonesia. Di Salatiga juga tahu kan? Kan ini udah seluruh Indonesia nyanyi ini. Saya Ada. sampai ke Makassar. Jadi bolehlah nyanyi-nyanyi ini, kita lihat kata-katanya bagus sekali.
Next slide. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dokter, pemaparannya sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu terkait dengan slow living, ini sangat-sangat terkait ya. Contohnya tadi bahwa lansia itu tidak boleh malas atau tidak boleh mager. Iya. Tapi sisi lain juga kalau bergerak harus juga sesuai dengan usianya. Jadi jangan Iya. lari rock and roll ya dok ya. Iya. Iya. Saya itu kemarin ketemu dokter Ririn, saya tanya kegiatan lain apa dok? Saya mengajar tari payung, betul dok? Betul. Iya. Payung fantasi. Ah, Lagunya tuh zaman dulu. Payung fantasi. Na 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 ni na na. Nah, Hey nah itu hey siapa dia? Iya. Nah, itu contoh tari yang cocok untuk para lansia ya, Iya, gerakannya lagunya aja slow zaman ya, kapan tahu itu. ya, tapi tetap bergerak gitu ya. Nah, kemudian tadi juga dokter memaparkan bahwa hidup yang sehat itu adalah hidup yang sesuai dengan slow living dan banyak Nah, sekali dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga betul, makanan. Nah, dulu betul. kita mengenal fast food. Sekarang Betul. ketika kita sudah usia senior seperti ini, sebaiknya kita mengkonsumsi slow food, gitu ya. Iya, Ya, betul. lebih Atau bagus. namanya pure Iya. real food, real Iya, food. lebih bagus lagi Real. kalau makanan itu dimulai dari ditanam oleh kita sendiri. Wah, luar biasa yang punya hobi Iya, berkebun kan? iya. Nah, dulu kita akan menyebutnya walah mau makan aja pakai nanam dulu gitu, lama banget gitu ya. Tetapi itu justru makanan yang saat ini cocok dengan kita, makanan yang Betul, slow ya dok ya, gitu. betul banget. Ya, kemudian apa sih hasil dari apa yang kita lakukan tadi healthy aging dan dengan istilah yang baru disebut slow living, itu kita menjadi bahagia. Tadi ada Iya, singkatannya iya. bahagia. Ya, bahagia itu menjadi terasa mudah oleh kita karena kita tidak mengejarnya dengan cara yang berlebihan. Tapi kita Betul. mengejarnya Santai. dengan cara yang santai. Jadi Heeh. kalau ada sesuatu yang kita perlu kejar gitu, kemudian kita mindset kita akan berpikir slow aja kali gitu ya. Jadi Nyantai aja, jadi nyantai. nyantai aja gitu ya. Bahagia menjadi lebih mudah, hidup menjadi lebih seimbang termasuk makanan tadi kalau sudah seusia gini ya sebaiknya untuk yang berkaitan dengan makanan yang mengandung gula itu sangat-sangat dikurangi, Kurangi, begitu ya, Dok, ya? kurangi. Ya, Iya. Kemudian hal lain yang juga bisa kita dapatkan toh dengan cara slow, itu permasalahan juga selesai. Nah, ini selesai. barangkali ada contoh yang saya lakukan setelah saya menerapkan slow living ini, adalah ketika anak saya 6 tahun belum Heeh, mendapatkan keturunan, heeh. kemudian dia berusaha untuk melalui bayi tabung dan 4 kali gagal gitu. Lalu saya katakan gini, coba kita slow dulu deh Dek gitu. Kita pelan-pelan aja, kita ikhtiar dengan cara alami saja gitu. Dan ternyata betul, Berhasil. kemudian ya dengan cara yang lebih santai, kita tidak eh, mengejar target di usia Oh, berapa dia harus punya keturunan gitu ya. itu stres Kemudian jadinya. ya, kemudian Stres. tentu itu semuanya datang dari Allah gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah kemudian betul-betul dia diberikan keturunan dengan cara yang alami. Ya. Alhamdulillah. Lalu Alhamdulillah. praktek sederhana pula yang saya lakukan adalah dulu saya kalau sholat itu ya brak-bruk aja lah istilah orang Jawa ya. Gitu, Heeh. tidak dinikmati, bacaannya seringkali juga terlewati gitu ya. Artinya juga seringkali tidak dimaknai. Nah, sekarang ini saya mempraktekkan sholat itu dengan Enak. cara yang slow. Kalau ngerti, rasanya kita ketemu kayaknya Allah tuh di depan kita, kayaknya kita bisa cerita, nggak sadar kita bisa Betul, nangis, kita bisa betul, curhat, bisa bahagia. Rasanya Allah tuh betul. ada di depan kita. Iya, baik, Dok. Nah, kita Nih, masuk ke pertanyaan. Ini sudah ada nih Pak Pak Toto Toto. Iya, Pak Supriyanto yang
segera ini kayaknya sudah gemes banget pengen nanya. Monggo Mas Toto. Mudah-mudahan saya Dan juga bisa ada Mbak jawab. Titi setelah ini ya. Ya, oke. Iya, Monggo Mas matur Toto. nuwun Mbak Titi, Dr. Ririn. First of all, Ya. saya appreciate, matur nuwun, terima kasih sekali atas sharingnya malam ini. Karena apa yang disampaikan itu betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi Ya. hari-hari kita selama ini. Betul. Jadi kemudian saya juga kaitkan ini tagline-nya Indonesia Happy Living itu kan berdaya, berguna, bahagia. Iya. Jadi walaupun tadi udah senior, sudah lansia, kita itu memang harus menata hati, menata diri, mindset kita harus bilang bahwa saya masih punya kemampuan, saya harus berdaya. Betul. Kalau saya berdaya ada gunanya. Betul. Kalau saya bisa bermanfaat buat orang lain, insya Allah itu membuat saya bahagia, kan itu yang kita kejar. Ya. Iya, Dan yang ini cari itu dokter tadi bahagia. udah berbagi supaya kamu tetap berbagi, bisa berdaya, itu harus ditata beberapa poin tadi karena ternyata survei mengatakan grafiknya seperti tadi kan gitu ya. Jadi Survei nantinya mengatakan mungkin 100. kalau dokter tidak berkeberatan bisa juga dibagikan kepada kami mungkin karena kita juga punya grup WA. Oh ya, Di dalam grup WA itu kita selalu berbagi hal-hal positif yang sangat diperlukan oleh para betul. yang merasa sudah tidak muda lagi tadi toh. Senior. Walaupun di antara kita masih banyak yang kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis itu apa, Mbak? Iya. Masih banyak yang muda itu yang sudah senyum-senyum cerah itu udah saya belum termasuk lansia tapi saya merasa perlu ini tahu supaya saya awet kan gitu kira-kira ya. Tadi Pak Nah, itu nanti Toto, bisa dibagikan materinya. saya mau sampaikan sedikit bahwa saya tadi ada yang tertinggal. Ya. Bahwa healthy aging itu dimulai dari kita masih di dalam kandungan. Kan lifestyle kan yang menentukan. Jadi dari begitu dilahirkan itu udah mesti kita ajar. Jangan dari kecil udah disuruh uang jajan, disiapkan makanan dari rumah. Jangan disuruh main-main gadget, diajar permainan yang di Jawa apa itu main yang pakai apa itu main-main itu galak apa. Nah itu jadi mereka fisiknya dari kecil udah bergerak makannya udah teratur terus sampai akhirnya healthy aging. Tapi itu kan nggak pernah ada. Kita kan nggak mikirkan itu. Orang udah mulai tua baru deh udah tua mau diet mau ini. Enggak, dari mulai kecil dibiasakan. Jadi gaya hidup dia juga udah bagus, udah sehat dari kecil. Saya kalau diizinkan boleh menyarankan sedikit sebelum saya sampai pada pertanyaan saya, dokter. Iya, Pak. Jadi begini, iya, Mas. dokter kan aktif di LLI ya, betul. Lembaga Lansia Indonesia. Materi yang begitu penting, ini barangkali juga ada bagusnya disampaikan, dikoordinasikan dengan kan ini mungkin di bawah Kementerian Kesehatan, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, bahwa aspek pendidikan bukan hanya untuk yang masih muda-muda, tapi mendidik yang tua-tua ini juga perlu ada forumnya gitu, untuk mereka tetap bisa itu tadi mempertahankan tingkat kebahagiaan mereka supaya mereka tetap punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nun sewu ini bukan ngajarin tapi itu hanya masukan. Tapi yang saya ingin tanyakan begini, Dok. Tadi walaupun sudah disinggung, mungkin tidak ada salahnya untuk dikupas lagi itu. Kita tahu bahwa untuk membuat saya merasa berdaya, berguna, saya harus senang dan saya harus menghindari ABC dan saya harus melakukan 1, 2, 3, 4 gitu ya, Dok ya. Karena kan tanpa itu kalau kita malas-malesan gimana mau sehat? Kalau makanan kita nggak diatur gimana kamu mau sehat kan gitu. Nah, poin-poin tadi mungkin bisa di-highlight lagi, Dok. Simpelnya mungkin kalau boleh diulang gitu, Dok. Apa yang paling prinsipal harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Yang paling mendasar karena itu hampir semua orang tanpa sadari lakukan itu gitu. Non jauh. Mohon maaf nih, saya sering kebiasaan keluar bahasa Jawanya nih, Dok. Nggak apa-apa, senang saya belajar jadinya. Ya. Apa yang harus dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang hari-hari seringkali kita lakukan tanpa kita sadari, Dok. Oke. Saya nomor 1 yang tidak boleh dulu. Yang harus kita hindari berkali-kali saya sampaikan tadi, kita harus mencegah jatuh. Itu dulu.
Ini sedikit ilustrasi aja. Kenapa saya bilang begitu kita jatuh maka kita mengundang begitu banyak penyakit. Ini saya dapatkan bukan dari cerita saya tapi dari waktu saya mengikuti course geriatri. Itu ada contohnya seorang ini bisa masukkan ya Bu Titi apa sih bahasa Jawanya nyuwun sewu ya. Jadi ceritanya nih Mohon orang yang maaf. kehilangan. Jadi ada seorang ibu sedikit aja dia rupanya terpeleset. Jadi dia agak tidak bisa jalan, dia duduk di kursi roda. Itu setiap hari suaminya mengajak kemana-mana, lihat kebun gini, mau makan, terus suaminya ambilkan. Padahal mungkin dia pelan-pelan bisa, tapi dia senang, dia suaminya ngurus, jadi diambilkan makan juga oleh suaminya. Semua cerita, semuanya begitu membahagiakan dia. Dia hanya terpleset, dia jatuh. Lalu Tuhan memanggil suaminya. Tuhan memanggil suaminya yang tadinya penuh semangat, mau coba jalan, mau coba ya berusaha kan kalau ada suaminya mungkin dia digandeng atau suaminya pergi, kemudian hasil jatuh yang sedikit itu menjadi begitu berbahaya, dia jadi depresi, emosi, sedih yang enggak ketulungan, dia enggak mau makan, akibatnya dia terjadi anemia, itu penyakit, mulai kekurangan jadi darah karena tidak ada makanan. Akibatnya apa? Kalau anemia jantungnya bekerja keras, jadi jantungnya membengkak ya. Jantungnya membengkak, dia makin tidak kuat jalan, akhirnya dia tiduran. Tiduran tidak mau banyak bergerak, terjadi dekubitus, luka di belakang, infeksikan. Nah, akhirnya dia menjadi depresi berat, kemudian jadi dia seperti terganggu ya, dan terakhir meninggal. Hanya dari dia kepleset dan kehilangan orangnya. Jadi saya minta kita para senior, Mbak, Mas, satu biar nggak usah malu. Kalau memang perlu tongkat ya pakai tongkat buat jalan kita apa. Kalau perlu pegangan. Kalau kita mau naik tangga ya mau menunduk kita lihat karena terbanyak lah para senior itu jatuhnya tangga satu terakhir itu nggak kelihatan. Itu selalu. Nah, kalau sudah patah, fraktur, operasinya mahal, kita cacat, kita tidak bisa lagi beraktivitas. Jadi yang kalau di sisi saya ya karena jatuh itu berbahaya, jadi hindari jatuh. Itu yang harus hindari. Jadi apa-apa tuh kita pakai pegangan boleh. Kalau kita sesama teman-teman jalan ya kita gandengan, kita apa itu ya. Terus yang kita harus, yang kita juga yang betul-betul harus adalah ternyata kayaknya sepele tapi gizi. Gizi itu penting. Jadi karena lansia itu jiwanya juga udah pada terganggu. Jadi paling sering tuh sedih. Lansia mah gampang tersinggung, gampang sedih, gampang mutung, gampang nanti kalau pada pergi jalan-jalan kita kurang ditawarin nangis, ngambek, nggak mau lagi. Nah, itu makanya kita tuh perhatikan gizi. Jadi kalau kita mau makan nggak ada temen, ya cari telepon WA atau tetangga, ini yuk makan bareng-bareng biar makan. Jangan di rumah mewah makanan 2 meja penuh kita yang duduk sendiri tapi nggak mau makan karena sedih, nggak nikmat biarpun makanannya mewah. Nah jadi satu kita tuh juga kalau giginya pada ada ini ya diapainnya pergi ke dokter gigi lah dibenerin jadi makan juga bisa. Terus di rumah juga kalau yang masak untuk lansia ya jangan dikasih daging stick yang keras gitu loh atau sayurnya apa sih tebu kali ya. Jadi dipotong-potong, disuruh cincang, suruh blender. Nah, lansia kan bisa makan. Jadi kalau saya yang paling penting satu perhatikan gizi karena gizi itu menyebabkan frailty 4 kali dan menyebabkan sarkopenia, otot kita pada nggak karuan. Jadi gizi dan olahraga. Ya, terus ya yang lain-lainnya. Tapi itu yang utama dan jangan jatuh. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Mbak Kudus dari Bogor ini. Silakan Mbak Kudus, di unmute dulu ininya, mic-nya. Ya, di unmute dulu mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri Kudus, Titaningsih.
Assalamualaikum dok. Saya usia 73 tahun dok. 73? Ya, Ya. kebetulan saya itu tahun 2003 Heeh. saya kena kanker. Oke. Ya, dan sudah stadium 4. Tapi alhamdulillah sudah 21 tahun saya ya Allah sehat dok. Alhamdulillah. Kegiatan saya itu ada kebetulan rumah saya dekat rumah sakit Islam. Jadi Rumah sakit apa? Rumah sakit Islam, Dok. Oh ya, putus-putus Mbak. Caranya Mbak Sri Kudus putus-putus, mungkin harus agak dideketin. Ya. Kebetulan di rumah sakit Islam, dekat rumah sakit Islam. Nah, di situ tuh ada setiap minggu ada senam osteoporosis. Osteoporosis? Ya. Nah, itu apa betul saya itu dok setiap minggu sekali? Saya perkiraan jadi Mbak Sri ikut senam osteoporosis. Nah, setiap minggu sekali dok. Bagus banget. Oh tuh. Setelah ini termasuk lansia yang geriatri atau geriatri. Geriatri kita. Itu senam osteoporosis kebetulan saya salah satu trainer. Itu bagus banget. Kalau saya tuh hampir seminggu 2 kali. Saya tuh kalau nanti ada langkah, ada izin Allah, saya mau deh main ke Salatiga, nanti kita senam osteoporosis, brain gym, kita ngajari sana. Coba deh saya tuh paling seneng gitu berbagi ya. Kalau nanti ada itu brain gym juga penting sekali supaya mencegah kita nggak pikun ya, mencegah Alzheimer. Nah itu ada senamnya. Saya kemarin ini diminta Bupati Jombang, saya ngajar ke sana. Nanti ke Salatiga kita ngajar itu. Insya Allah osteoporosis bagus banget. Saya teruskan aja ya dok ya. Nggak apa-apa Mbak Sri. Saya minta 1 kali yang ini untuk uji dok. Apa? Saya setelah itu apa kabar? Saya itu tiap hari jus. Apa Mbak? Putus deh. Jus. Jus. Boleh. Ya, tapi boleh saya sampaikan Mbak Sri, ya ilmu-ilmu dari mana-mana. Sel kanker tuh hidupnya tuh dari gula. Virus juga dari gula. Makanya kita berpuasa itu adalah yang paling keren. Jadi kalau kita kanker atau POS ya, kita kurangi gula. Jadi misalnya buah boleh jus, tapi ya mungkin karena di buah-buah juga ada fruktosa kan. Jadi Mbak Sri apa-apa yang ada kaitan dengan karbohidrat atau gula dikurangin karena itu makanan sel kanker. Mungkin itu. Padahal jusnya nggak pakai gula dok. Oh iya, tapi di dalam buah itu ada gula, namanya fruktosa. Boleh aja, tapi maksudnya kita cari set yang buat kanker tuh macam-macam jus ya, pinter-pinter sekarang di luar ya. Jadi mungkin kayak semangka gitu itu kan udah manis banget ya. Jadi agak dikurangin. Jadi kita cari yang vitamin C-nya juga tinggi ya. Jus boleh, bukan yang nggak boleh, tapi hindari juga makanan lain yang saya tahu nanas. Nanas itu mengandung bromelain yang itu anti kanker juga, Mbak Sri. Nanas tuh bagus, anti kanker, pengencer darah, memperlancar pencernaan, antiseptik. Nanas itu bagus. Saya sementara ini wortel, tomat, sama apel dok. Bagus. Kali-kali pakai nanas boleh, tapi kalau dicampur nggak begitu apa-apa. Kalau nanas aja ya kita makan nasi dulu sedikit ya, atau isi perut. Tapi dicampur sampai nanas, Mbak Sri. Jadi wortel, apel, tomat, kasih nanas sedikit. Enak deh. Nanas itu justru bonggolnya dok yang bagus. Iya, ada bromelainnya. Yang paling bagus itu. Baik. Ya mudah. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Kudus pertanyaannya. Terima kasih Dr.
Dokter Ririn. Berikutnya Mbak Elvina yang juga sudah mengangkat tangan. Ya, silakan Mbak Elvina. Ini mungkin ini rekannya komunitas Dokter Ririn aku ya. ini. Baik, silakan Mbak Elvina pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Titi. Kalau nanya langsung, kalau ketemu nggak dijawab soalnya sama Dokter Ririn. Ini Mbak Gitu Elvina ya. ini panutan kita ini, guru Linti Angkung, jago lain, segala-gala hebat. Ini tetangga saya, satu komunitas. Gimana Univina? Iya sayang. Jadi tadi kan kalau untuk mencapai sehat yang maksimal itu kita gizi harus cukup, Betul. aktivitasnya olahraga, Hmm. kemudian ada vaksin. Nah vaksin itu kan masa lalu kita nggak tahu cukup apa nggak, masih kecilnya ya. Dan untuk dewasa memang nggak pernah ada vaksin. Betul. Kemudian polifarmasi ini saya tidak terlalu mudah menerima, disuruh pakai ketumbar, merica di gado, saya termasuk yang tidak mudah seperti itu. Tetapi ada unsur satu lagi ya, istirahat ya, harusnya lebih lengkap lagi dengan istirahat yang cukup. Satu hari jadi itu seperti tadi udah dibilang untuk semua, kan tadi ada bahagia. Satu lagi adalah cerdik. Cerdik itu sudah di seluruh Indonesia, di seluruh puskesmas, itu adalah tahun 2018 itu mulai itu cerdik itu adalah moto untuk mencegah PTM. PTM itu penyakit tidak menular atau penyakit degenerasi, yaitu penyakit tidak menular ya, biarlah ini biasanya di puskesmas atau yang muda-muda, termasuk diabetes dan endokrin, hipertensi, ginjal, kanker, panca indera, dan penyakit paru kronis. Itu lima penyakit tidak menular yang memang disponsori oleh pemerintah untuk dicegah. Nah, dari pencegahan 5 ini ada slogan namanya cerdik. CERDIK. Itu ada semua. Jadi nanti boleh kita ini CERDIK, cerdik ya, kalau mau nyata dikit. C-nya itu adalah cek kesehatan berkala. Cek kesehatan berkala. Jadi kita rajin kontrol. C ya, E. E itu mungkin sekarang udah berkurang, enyahkan asap rokok. E-nya tuh enyahkan asap rokok. Itu buat kita sama buat orang lain, karena orang yang perokok pasif katanya lebih berat menderitanya ya. CER, rajin berolahraga, aktivitas fisik ya. CER, D, diet yang cukup dan seimbang. Diet yang sehat dan seimbang. D ya. Nah ini yang kelima Univina, istirahat cukup, udah ada itu. Istirahat cukup, CERDIK-nya kelola stres dengan baik. Nah, jadi di cerdik ini udah lebih lengkap. Ini adalah moto dari pemerintah di seluruh puskesmas, di seluruh lapisan kesehatan itu sampai dilombakan lagunya, dilombakan dansanya, jadi CERDIK. Jadi istirahat udah ada di sana. Oh ya, baik. Terima kasih Uni. Iya, sama-sama Divina. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Vina dan Dokter Irin. Berikutnya ada pertanyaan melalui chat dari Mbak Tiwi. Beliau berdomisili di Salatiga. Kalau Mbak Sri Kudus tadi di Bogor, nah Mbak Tiwi ini di Salatiga. Beliau menanyakan mengenai malnutrisi, Dok. Kalau kemudian ada penyakit kan biasanya makanan itu diatur. Lalu bagaimana kalau kemudian terjadi malnutrisi? Atau mungkin Mbak Tiwi mau langsung menyampaikan pertanyaannya? Mbak Tiwi masih ada di sini? Ya, atau saya? Maksudnya? Ya. Iya ini, Mbak. monggo. Ya, silakan Mbak Tiwi. Alhamdulillah. Ya, Mungkin silakan sampaikan pertanyaannya. Kalau yang sudah sepuh itu kadang-kadang takut makan gitu loh. Takut makan karena udah dibilangin orang nggak boleh makan ini, nanti ini, nggak boleh makan ini, nanti ini. Terus akhirnya kan karena takut jadi akhirnya mereka jadi malnutrisi gitu. Karena
ketakutan sendiri, nggak bisa makan apa-apa karena takut kena sakit gitu. Gitu Mbak Titi. Ya, silakan Dok, barangkali bisa dijawab. Baik, Barangkali karena Mbak siapa tadi? Mbak Mbak Tiwi, Endang Tiwi ya. Pratiwi, Endang Pratiwi. Mbak Pratiwi, itulah kita ini, kita orang Timur ya, banyak sekali pantangan-pantangan. Misalnya dulu kalau lagi hamil nggak boleh duduk di tangga, ya terang nggak. Nanti kalau kesandung ya gimana yang jalan? Orang lain yang celaka ya. Jadi itu benar. Kita harus justru bukan melarang-melarang. Lansia itu makanya sampai jadi ambruk ya. Makanya pemerintah sekarang mau menaikkan lansia karena satu, udah nggak boleh beraktivitas, nggak boleh tampil, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, terus mau jadi apa? Sementara lansia seperti Pak Toto tadi, Mas Toto, lansia itu sekarang di Indonesia ada moto dari Kementerian Kesehatan SMART, lansia SMART, sehat, mandiri, aktif, produktif, bermartabat. Nah, jadi sekarang yang akan diciptakan tuh lansia seperti itu, bukan lansia yang menjadi beban pemerintah dan beban keluarga. Nah, kita wajib, makanya nanti kita bisa membentuk juga tugas saya dengan Kementerian Kesehatan 2 tahun kemarin ini berkeliling Indonesia, ada 4 partner, jadi 16 provinsi. Kita mencari lansia-lansia yang terpuruk atau yang tidak ngerti. Jadi didiamkan di rumah. Pada lansia itu keahliannya masih oke, pengalamannya oke, kebijaksanaannya oke. Lansia itu justru mesti dikaryakan, mesti diangkat, bukan ditinggalkan. Makanya sekarang Kementerian Kesehatan itu mencari partner yang banyak untuk membentuk agent of change. Saya adalah grup agent of change yang 23 Mei 2023 kemarin di Kementerian Kesehatan kami dinobatkan menjadi agent of change dari lansia-lansia di Depok, ada 23. Akhirnya kami ya berkeliling untuk menyampaikan kepada lansia-lansia itu, jadi jangan dengerin ini itu, kita terangkan ke agent of change itu nanti tugasnya memberi penerangan, mencari lansia yang terpuruk, mencerahkan keluarga lansia untuk tahu lansia itu harus seperti apa. Jadi bukan nggak boleh ini itu. Kalau ngerti tadi diagram makanan itu, kan udah dilihat itu harus proteinnya banyak, harus lemak, protein, malah karbohidratnya yang dikurangi. Lansia udah harus itu. Kenapa protein? Supaya ototnya tuh nggak klemer-klemer, itu bahasa Jawa ya. Biar ototnya mantep, jadi nggak sarkopenia. Nah, makan protein, telur boleh, jangan boleh telur, dan katanya kuningnya dibuang, jangan. Soalnya dibilang itu kolesterol. Yang saya dengar-dengar, saya juga dulu Pak, American Heart Association itu sudah mencabut kolesterol sebagai pantangan. Gitu loh. Jadi nggak dilarang lagi. Karena sel-sel otak kita dari kolesterol, hormon-hormon dari kolesterol. Kalau kolesterol dibuang-buang melulu, kita pakai apa itu? Jadi Mbak Tiwi ya, tidak akan terjadi malnutrisi kalau kita tahu, kita mengerti, kita kasih lansia kita, kan dia jadi sehat, ya, jadi kuat, jadi nggak kena gampang penyakit. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mbak Tiwi pertanyaannya. Terima kasih Dr. Ririn. Bagi 4 penanya tadi, Mas Toto, Mbak Sri Kudus, Mbak Elvina, dan Mbak Tiwi berhak mendapatkan voucher Indomaret. Masih ada 1 voucher Indomaret, silakan siapa yang mau bertanya. Ini ada Dr. Nova nih di chat. Nah, Dr. Nova ya, Dr. Nova barusan chat ya. Panutan saya ini, Sekretaris Komda Lansia Kota Depok. Luar biasa, ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Dr. Nova, bagaimana untuk mencegah demensia bagi lansia agar happy living. Yes. Gampang. Luar biasa. Gampang Dok. Kita kumpul-kumpul komunitas dan kemudian kita brain gym. Nah, brain gym itu yang bagus, yaitu ya selain brain gymnya ya melatih otak kita kan, ya ngaji, ya apa namanya teka-teki, ya banyak sekarang permainan buat lansia, kita melatih otak kita. Nah, jadi selain brain gym, gizi berkali-kali, bergizi bahkan, dan berkumpul sesama, dan kalau kita berbahagia itu semua di badan kita ini aliran darah semua jadi baik, kita berbahagia, tentunya hormon-hormon kebahagiaan akan keluar, kita jadi nggak pelupa.
kita nggak jadi demensia. Coba kita makin lama diem, nggak ketemu orang, diem aja kita. Ya lama-lama nggak inget ini, nggak inget itu, apa-apa lupa. Tapi kalau kita ketemu kan, kita ngobrol, dia cerita. Nah, kita pengen cerita juga, menyampaikan. Nah, itu otak kita kan jadi, otak kiri, otak kanan ini juga aktif. Mungkin gitu, senior saya, bekas Dokter kepala Nova, dinas ya. kesehatan Kota Depok. Ya, Terima Dokter kasih. Nova masih muda sekali ya, Dok. Aduh, Iya, luar biasa ya. Jadi tadi dengan brain gym ya, ya, otak kita menjadi tetap terlatih untuk iya. tidak terjadi demensia. Baik, sudah ada 5 penanya dan berhak mendapatkan voucher Superindo. Ya, Asik, Indomaret, sorry, voucher asik. Indomaret. Kalau Mas Toto, Mbak Kudus, Mbak Tiwi, saya sudah punya nomor handphonenya. Mbak Elvina dan Dokter Nova, mohon dicatat nomor handphone saya. Untuk besok saya kirimkan by WA ya. Nomor handphone Asik. saya di 0816 184 4848. Saya ulangi, saya Titi Pramudia, nomor handphone saya 0816 184 4848. Mohon WA ke saya dan besok akan saya kirimkan voucher Indomaret untuk 5 penanya hari ini. Baik, Dok. Waktu sudah menunjukkan jam Iya, 21:20. iya. Saya menghormati Dokter Ririn karena beliau ini sangat patuh dengan jadwal istirahat. Iya, Ya, betul. ini sudah Saya agak lebih penganut sebenarnya karena beliau ketofastosis lifestyle. Iya. iya, itu bagian dari lifestyle ya. Beliau itu sangat menjaga untuk jam istirahatnya 9. adalah jam 9 malam. Jadi kita akan selesaikan malam ini dan mohon berkenan Dokter Ririn dan juga Mbak Rebecca untuk bergabung di WA Group Indonesia Happy Insya Living. Allah. Jadi Senang bagian dengan dari senang hati. penghormatan kami dan ucapan terima kasih ya. Jadi tadi yang belum ikut di awal, Mbak Rifika ini seorang psikolog yang akan Aduh, saya senang juga sekali mendampingi. kenal. Iya, setiap kali kita ada sesi. Di samping itu ada Dr. Laila juga seorang psikolog, tapi hari Wah, ini senang. saat ini beliau sedang bertugas untuk membuat jurnal internasional sehingga tidak bisa Oh, bergabung. luar Nah, biasa. bersyukur hari ini ada Mbak Beka ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ririn, Mbak Beka, kemudian Mas Toto, kemudian juga tadi ada di Arun, Mas Ari yang sangat berpartisipasi Membantu. dalam seminar ini. Baik, saya kembalikan kepada Mas Toto, silakan untuk ditutup acara kita. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Ririn. Materi yang sangat bagus dan perlu sekali buat kita-kita ini. Alhamdulillah. Karena itu sangat, kalau saya boleh bilang secara jujur, relevan sekali dengan tagline kita. Bahwa kita ini sebagai manusia, kalau istilahnya Dr. Ririn tadi senior, lansia, tapi kita ingin menjadi seorang lansia yang tetap berdaya, berguna, dan bahagia. Dan kami juga dari Indonesia Happy Living, kebetulan malam ini juga kita bicara tentang dunia kesehatan yang sangat diperlukan oleh lansia. Lansia kadang-kadang juga sangat tidak bisa dilepaskan dari masalah mata. Betul. Karena mata adalah jendela dunia. Betul. Tadi kita jaga tulang keropos, kalau kita dari biasa bergerak ke sana kemari, walaupun sudah nggak rock and roll lagi, tapi masih line dance, terus tiba-tiba harus duduk diem di kursi, wah itu rasanya langit, rasanya mau runtuh kan gitu ya. Betul. Jadi kami Indonesia Happy Living juga sering menampilkan aspek-aspek atau materi-materi yang sangat relevan dan diperlukan oleh kita-kita, baik yang muda maupun yang sudah nggak muda lagi. Jadi kita bicara tentang gizi, kita bicara tentang mata, kita bicara tentang kerapuan tulang. Dari sisi aspek psikologi, kita juga undang psikolog untuk berbagi menata hati, menata mindset. Tadi kan kelola pikiranmu, jangan berpikiran yang negatif seperti itu ya. Itu adalah salah satu cara yang kita ingin sajikan, kita ingin bagikan kepada teman-teman, agar kita ujungnya itu happy ending kan gitu ya.
kalau kita sebagai Muslim, kita pengen husnul khotimah. Iya. Ya, Amin. gitu ya. Jadi ada satu balancing in life bahwa ya kegiatan duniawi, kegiatan spiritual yang ujung-ujungnya nanti sebagai bekal kita sebelum kita dipanggil pulang. Nah, tadi Mbak Titi sudah menyampaikan bahwa diskusi pembahasan kita akan akhiri karena sudah jam 9 supaya jadwal tidurnya Dr. Ririn tidak terlalu terganggu banyak. Kita ingin mengabadikan, kita foto bersama dulu. Mas Arun, siap ya Mas Arun ya? Saya mohon untuk teman-teman yang masih off cam bisa dibuka. Mas Guto, gantengnya kelihatan. Ya Mas, ganteng sekali. Mbak Endang Pratiwi sudah kelihatan. Monggo, yang lain yang belum, ya walaupun nggak nampak, tapi ada wajah senyumnya yang nampak di sini. Kita ingin abadikan dalam beberapa foto. Oke, kita Mas Sarun ya, bantu ya. Sebentar Mas. Ya. Siap. Oke, siap ya. Saya akan ambil pertama kali. Saya hitung pada hitungan ketiga. Mas Toto, ini udah menawan. 1. Sudah di imersif kah? Sebentar. Sebentar, nggak boleh, nanti aja ini dulu. Oh, nanti. Kita pakai standar dulu ini ya. yang umum dulu ya, sebentar. Ya, supaya lengkap di sini. Yeah. Oke. Ready? Oke, 1, 2, 3. Baik. Kita akan coba menggunakan format yang agak berbeda. Monggo diposisikan supaya nampak jelas di layar. Oke. Pada hitungan ketiga kita akan ambil ya. Sudah nampak semua? Sudah. 1, 2, 3. Iya, senyumnya. Bagus. Masih adakah format lainnya? Oke, kita coba lagi. Wah, ini jadi mengingatkan kayak waktu kita sekolah ini. Oke. Sudah, Piarun? 1, 2, 3. Alright, baik. Terima kasih sekali sahabat-sahabat bahagiaku, terutama yang baru bergabung malam ini. Semoga bisa memperluas cakupan kita. Selama ini peserta Indonesia Happy Living ada yang datang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Kalimantan, dari ada Medan, yang di Surabaya, Medan, Garut, Medan. Jadi Garut. Itulah kenapa Dr. Ririn yang tadinya kita hanya ingin skop kecil, tapi ternyata diminati oleh teman-teman dari jauh, ada yang dari Garut. Jadi kita buka semuanya, semoga memberi manfaat buat semua. Saya mewakili Indonesia Happy Living harus mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan Zoom meeting malam ini masih banyak kekurangan. Maklum, kita ini memang sudah nggak muda lagi dan mungkin kompetensinya limited, tapi anyway kita nggak putus asa, kita harus maju terus. Iya, betul. Dan nanti kita akan ada videonya, kita akan upload ke YouTube, jadi bisa teman-teman bagikan kepada relasi-relasi yang belum ikut malam ini, supaya nggak ketinggalan berita atau pengetahuan yang penting untuk kesehatan kita. Nanti akan kami kirimkan, Mbak Titi akan berbagi, masukkan ke dalam grup Indonesia Happy Living. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Ririn, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Izinkan saya untuk pamit undur diri. Kita akhiri pertemuan kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bulan depan kita akan ada Zoominar lagi. Baik. Terima kasih.